Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Androkid. Di video kali ini saya akan membahas beberapa penyebab kenapa pengajuan di EasyCash kamu ditolak. Di sini saya mengajukan pinjaman dan ternyata saya juga ditolak ya. Dan ini sudah lama pengajuan saya terus ditolak. Entah kenapa setiap saya mengajukan pinjaman terus nggak pernah di ACC, pengajuan saya tetap ditolak. Dan di sini saya akan membahasnya kenapa pengajuan kita sering ditolak di EasyCash. Nah, buat teman-teman yang baru saja mengalami hal yang sama, silakan tonton terus channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Yang paling utama, kenapa pengajuan kamu ditolak di EasyCash adalah masalah skor kredit teman-teman di Slik OJK. Teman-teman mungkin pernah mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal lainnya atau di platform lainnya atau seperti di Kredivo, Akulaku, atau di pinjaman online legal lainnya. Dan di situ ketika teman-teman pernah telat bayar dan ketika itu juga teman-teman langsung mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash, maka yang terjadi adalah pengajuan teman-teman tidak akan diterima alias ditolak. Biasanya mereka akan melihat status teman-teman di Slik OJK apakah bagus pembayaran di pinjaman online sebelumnya atau tidak. Yang kedua, mungkin teman-teman di sebelumnya pernah mengajukan pinjaman di EasyCash dan setelah teman-teman menyelesaikan atau pelunasan di pinjaman sebelumnya dan teman-teman mengajukan lagi, itu biasanya ditolak. Nah, kenapa bisa ditolak? Kemungkinan pertama adalah ketika membayar cicilan, itu teman-teman membayarnya tepat di tanggal jatuh tempo atau 3 hari sebelum jatuh tempo. Nah, yang disarankan adalah seminggu sebelum jatuh tempo. Nah, jadi kalau misalkan ditulis tanggal 25 jatuh tempo bulan 2 misalkan, nah itu kita jangan membayar di tanggal tersebut. Usahakan 25, berarti diusahakan di tanggal 18 atau seminggu sebelum jatuh tempo. Biasanya kalau teman-teman terus membayar di tanggal yang sama di setiap cicilan, nah itu akan menjadi pengurangan skor kredit di aplikasi EasyCash. Nah, itulah sebabnya kenapa di pengajuan berikutnya atau pinjaman berikutnya, teman-teman pengajuannya bisa ditolak. Atau kemungkinan kedua adalah pengajuan jumlah limit yang teman-teman ajukan terlalu besar. Nah, disarankan juga buat teman-teman jangan terlalu mengambil pinjaman yang terlalu besar. Misalkan teman-teman pinjamnya 500 pertama, usahakan jangan langsung naik. Nah, saran saya coba aja untuk tetap pinjaman 500 dengan tenor yang sama. Yang ketiga, pengajuan EasyCash ditolak itu biasanya terjadi karena ada beberapa data atau dokumen pribadi teman-teman yang tidak sesuai. Mungkin foto KTP yang terlalu buram atau ada nomor-nomor tertentu yang salah, misalkan nomor kontak darurat yang tidak bisa dihubungi. Kemungkinan itu bisa terjadi kenapa pengajuan teman-teman ditolak. Nah, disarankan sebelum untuk melakukan pengajuan, usahakan semua yang teman-teman berikan informasinya sudah valid atau benar. Berapa lama kita bisa mengajukan ulang di aplikasi EasyCash? Nah, saya belum tentu tahu kapan pastinya. Kalau pengalaman saya ini sudah hampir 2 tahun lebih saya mengajukan di pinjaman EasyCash. Awalnya benar saya mendapatkan limit pinjaman. Namun di selang hari kemudian saya ternyata pengajuan saya ditolak lagi dan ini terus berlanjut dan ditolak. Setiap saya mengajukan pinjaman di aplikasi ini selalu ditolak. Entah kenapa di aplikasi EasyCash ini sangat sulit sekali untuk mengajukan. Sementara di aplikasi pinjaman pinjol legal lainnya, saya mudah untuk mendapatkan limit pinjaman. Nah, itu ya teman-teman beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan kenapa teman-teman dalam pengajuan di EasyCash ini selalu ditolak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.